Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang larutan asam dan larutan basa. Larutan asam dan basa banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, larutan asam itu air jeruk, larutan cuka, ada pula sitron yang biasanya kita gunakan untuk membuat koktail. Sedangkan contoh larutan basa ada obat emah, air sabun, ada pula soda kue yang biasanya kita gunakan untuk membuat kue. Secara umum, larutan asam itu rasanya masam, sedangkan larutan basa rasanya pahit. Namun, kita tidak diperkenankan untuk membauinya ataupun mencicipinya. Sebab ada beberapa larutan asam dan basa yang bersifat racun dan berbahaya bagi tubuh kita. Nah, cara yang paling tepat untuk menentukan apakah suatu larutan itu bersifat asam atau basa adalah menggunakan suatu zat penunjuk yang disebut dengan indikator. Jadi, dengan menggunakan indikator, kita bisa menunjukkan suatu larutan bersifat asam atau basa dengan perubahan warnanya yang khas. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa jenis indikator yang biasa digunakan untuk menguji sifat larutan, apakah asam atau basa. Indikator yang pertama adalah indikator tunggal. Tunggal artinya satu. Jadi indikator tunggal itu hanya bisa mengetahui apakah sifat larutan itu asam atau basa tanpa mengetahui nilai pH atau pOH-nya. Nah, contoh indikator tunggal yang sering kita gunakan dalam kehidupan adalah kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua jenis, ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Mari kita coba lakukan pengujian larutan asam basa dengan menggunakan kertas lakmus. Pada larutan pertama, ternyata warna lakmus biru berubah menjadi merah, sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan pertama adalah larutan yang bersifat asam. Sedangkan pada larutan yang kedua, ternyata warna lakmus merah berubah menjadi biru, berarti dapat disimpulkan bahwa larutan yang kedua adalah larutan yang bersifat basa. Jenis indikator yang kedua adalah indikator universal. Jadi, dengan menggunakan indikator universal, kita tidak hanya mengetahui sifatnya asam atau basa, tapi kita juga bisa mengetahui nilai pH-nya. Yuk kita coba celupkan ke dalam dua larutan ini. Nah, untuk larutan pertama akan saya lihat nilainya yang paling mendekati. Larutan pertama ternyata pH-nya adalah 3. Sedangkan larutan kedua, ternyata pH-nya adalah 10. Nilai pH untuk larutan asam adalah di bawah 7. Sedangkan untuk larutan basa, nilai pH-nya di atas 7. Jenis indikator yang ketiga adalah pH meter. Sebelum menggunakan pH meter, pastikan pH meter kalian telah terkalibrasi dengan benar, sehingga bisa menunjukkan angka yang tepat. Caranya sangat mudah, tinggal kalian mencelupkan ke dalam larutan asam atau basa yang akan kalian uji. Cara menggunakannya, tunggu hingga nilainya stabil dan tidak berubah-ubah. Jenis indikator yang keempat adalah indikator alami. Indikator alami itu seperti bunga-bunga, akar tumbuhan, dedaunan, itu bisa digunakan untuk indikator alami. Yuk, mari kita coba praktekkan membuat indikator alami. Kali ini saya menggunakan bahan dari bunga teleng. Kalian bisa melihat buku terbitan Erlangga kelas 11 yang ada di halaman 188 tentang cara membuat indikator alami. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah bisa kan membedakan asam dengan basa? Selamat mencoba. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.